wabarakatuh. Ya, saya ingin menjelaskan ini tugas ujian akhir semester 1 Etika Bisnis, dosen pengampu Pak Abdul Samsuri SPD MM. Nama saya Juni Indra Purwanto, NIM saya 28922501504, prodi saya manajemen. Ya, saya ingin menjelaskan konsep keadilan dalam bisnis. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komunikatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan pihak yang lain. Dalam perekonomian, sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena pengusaha sering memberikan perlindungan ataupun privilege kepada pelaku bisnis tertentu sebagai kebagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Persaingan usaha, persaingan sehat, persaingan tidak sehat. Etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apa itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Untuk dapat memahami etika profesi, sebaliknya dipahami juga tentang profesi dan profesionalisme. Profesionalisme adalah petunjuk atau kualitas yang menunjukkan karakteristik dari sebuah profesi. Ibrahim Fatman 2018. Terus memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan juga hendaknya menjadi kebiasaan yang dipertahankan. Adanya prinsip 1. Adapun prinsip keadilan bisnis yaitu 1. Adanya prinsip kejujuran. 2. Adanya prinsip integritas moral. 3. Adanya prinsip kesetiaan. 4. Adanya prinsip saling menguntungkan. 5. Adanya prinsip keadilan. Keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, penting untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar dan suntai. Keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing etika profesi.
Persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing. Pertandingan dan kompetisi persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut bila dihadapi secara positif atau negatif bergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tidak ada hal tanpa kompetisi atau persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dunia usaha, bahkan dalam proses belajar. Persaingan dalam dunia bisnis, istilah yang muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition. Persaingan merupakan hampir tidak hal tanpa kompetisi bersaing seperti kompetisi dunia usaha bahkan dalam proses belajar. Persaingan dalam dunia bisnis mendorong bisnisnya peningkatan efisiensi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain yang merasa puas dengan produk tersebut. Selain itu, persaingan usaha memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan kreatif sumber daya manusia yang menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi dengan harga kompetitif. Relevansi antara etika dan bisnis. Pada umumnya, tujuan didirikannya bisnis atau perusahaan tidak hanya profit oriented semata, namun secara keseluruhan tujuan didirikan perusahaan meliputi profit, pengadaan barang atau jasa, kesejahteraan pemilik, faktor produksi dan masyarakat, full employment, eksistensi perusahaan dalam jangka panjang, memajukan atau pertumbuhan, prestise dan prestasi. Proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengolahan sumber daya ekonomi secara optimal bagi para pemilik SDE atau faktor-faktor produksi dan masyarakat pada umumnya. Para pemilik faktor-faktor produksi tersebut memperoleh manfaat dan nilai ekonomi secara layak, bertitik tolak dari usaha pencapaian tujuan-tujuan tersebut, maka tentunya proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan bagi para pemilik sumber daya ekonomi atau pemilik faktor produksi dan masyarakat. Ya, terima kasih. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan karena saya mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih penjelasan saya tentang konsep keadilan dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.